Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan memberikan pembahasan soal dan kunci jawaban dari ujian tengah semester 2 minggu yang lalu. Oke, kita mulai ya. Ujian minggu lalu memang ya rata-rata bagus nilainya ya, tapi kita akan mencoba membahas jawaban-jawaban soal agar kalian tidak penasaran kenapa jawabannya salah atau nilainya kok segitu gitu ya. Oke, untuk soal ini kemarin soalnya diacak ya, jadi ini review saja. Bapak akan bahas satu persatu. Soal pertama, berikut ini jenis pekerjaan dalam bidang Big Data yang harus memiliki skill Java, scripting, dan Linux adalah. Nah, ini jawabannya ada Hadoop Admin, Data Scientist, Business Analyst, dan Hadoop Developer. Nah, kita lihat kunci dari soal yaitu memiliki skill Java. Java itu kan pemrograman ya. Scripting, jadi penulis program Java, dan Linux. Nah, kalau sudah ada Linux, ada scripting Java, ya jawabannya pasti developer. Ya ini, Hadoop developer, pengembang. Oke ya, karena dia ada skill Java, scripting. Oke, ini jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan lagi halaman soal berikutnya. Oke, kemudian soal kedua, pengertian dari 3V dari Big Data adalah, nah 3V ini pasti volume, velocity, dan satu lagi parity ya. Nah, dimana yang jawaban-jawaban itu yang ada volume itu banyak ya, berarti sangat banyak. Parity bermacam-macam, bervariasi, dan berubah dengan sangat cepat, velocity. Nah, lihat di sini ada jebakan atau tidak ini kan. Kalau yang A datanya sangat banyak, bervariasi, dan cepat berubah, mungkin benar, kita tandai dulu. Kemudian datanya sangat banyak, bervariasi, dan tidak terstruktur. Nah, ini tidak terstruktur. Kemudian datanya sangat banyak, bervariasi, dan terstruktur. Nah, ini pasti salah, yang sini pasti tidak benar. Kemudian datanya sangat banyak, bervariasi, tidak bisa diolah dengan SQL biasa. Nah, ini ya, ini juga sudah menyatakan benar, tapi tidak bisa diolah dengan SQL biasa, itu artinya dia tidak terstruktur. Tapi tidak mengatakan ada tidak cepat perubahannya, tidak ada di sini ya. Ini hanya bervariasi, itu sama dengan tidak terstruktur. Nah, maka jawabannya yang pasti adalah ya A ya. Karena dia datanya sangat banyak, kemudian bervariasi dan cepat berubah. Ini ada kecepatan, velocity. Nah, yang P, B, C, dan D itu tidak ada velocity-nya ya. Terstruktur, tidak struktur itu variasi ya, variasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kemudian soal ketiga, kegunaan utama menganalisa big data yang paling penting adalah untuk, nah yang paling penting di sini ditanya yang paling penting, maka kita lihat jawabannya ada data management, B business analyst, C decision maker, D data scientist. Nah, kalau kalian buka modul itu yang paling penting adalah decision maker ya, mengambil keputusan yang paling penting. Karena semua ini data management, business analyst, data scientist itu semuanya akhirnya tujuannya adalah ke sini ya, decision maker. Oke ya, ini jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, mudah-mudahan jaringan tidak error. Bisa buka si padi. Oke, soal nomor 4, data yang sangat bermanfaat dari sisi uang dan non uang adalah salah satu sifat big data, yaitu, nah ini adalah sifat yang bermanfaat dari sisi uang dan non uang. Itu bermanfaat, kalau bahasa Inggrisnya adalah value, harga ya, nilai. Maka kita sudah tahu jawabannya adalah langsung value ya.
Kalau parity tadi keragaman, volume besar banyaknya, velocity kecepatan. Nah, jawabannya adalah A, value ya, bermanfaat, harga, nilai. Oke. Kemudian halaman selanjutnya kita lihat soal selanjutnya nomor 5. Berikut ini jenis pekerjaan dalam bidang big data yang harus memiliki skill data mining, algoritma, matematika, dan statistik adalah. Nah, ini keilmuan ya, yang memiliki keilmuan, yaitu data mining, algoritma, matematika. Nah, kita lihat di situ mana yang menunjukkan dia perlu keilmuan, yaitu data scientist ya, data scientist. Business analyst bisa, cuman dia yang paling benar adalah data scientist. Oke. Hadap admin tidak, hadap developer itu tidak, yang tadi Java scripting ya. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 6 ya. Oke, soal nomor 6, pengertian dari veracity adalah. Nah, veracity ini kalau kalian buka di modul, terlihat bahwasanya ini ada banyak jebakan ya sebenarnya di dalam soal ini. Data yang tidak mudah dipastikan keakuratannya, ya pastilah ya. Data dengan jenis yang beragam ya. Kalau beragam itu parity ya, bukan veracity, parity. Kemudian data dengan jumlah yang banyak itu volume ya, ini situ volume. Data yang dapat dengan mudah dipastikan kebenaran, bukan hoax. Nah, ini hampir mirip, tapi kita lihat ini adalah data yang mudah dipastikan kebenarannya. Itu tidak. Di dalam big data itu data tidak mudah dipastikan kebenarannya atau keakuratannya ya. Jadi yang benar adalah jawabannya A. Nah, ini mungkin banyak yang terjebak di sini ya. Oke ya. Jadi data dalam big data itu tidak mudah dipastikan keakuratannya ya, karena datanya bersimpang siur dari sumber-sumber yang banyak. Oke, jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan lagi halaman selanjutnya atau soal selanjutnya, yaitu soal nomor 7. Dalam soal nomor 7, cloud computing adalah. Nah, apa pengertian dari cloud computing? Kalau dalam bahasa Inggrisnya cloud itu awan, computing itu komputasi atau komputasi awan. Nah, ini dalam pengertian yang umum sebenarnya cloud computing itu hanyalah tempat penyimpanan dan pemrosesan data di internet. Ya, di internet. Jadi istilah cloud itu hanya dalam bentuk ilustrasi, bukan awan yang sesungguhnya. Jadi jangan terjebak di sini. Ada A, pemrosesan dalam penyimpanan data di langit, nggak mungkin di langit. Gimana menyimpan data di langit? Kemudian pemrosesan data penyimpanan data di awan. Nah, ini awan kan cuma menyimpan hujan kalau awan yang sesungguhnya. Jadi yang benar adalah C, pemrosesan dan penyimpanan data di internet ya, ingat ya. Nah, satelit ini alatnya, pemrosesan dan penyimpanan data di satelit. Nah, satelit tidak sempat menyimpan, tapi satelit itu hanya antena penyampai sinyal ya, supaya data bisa disimpan di internet. Jadi jawabannya paling benar adalah C. Oke, kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya, soal ke-8 ya. Soal ke-8, sifat big data dengan jumlah data miliaran terabyte disebut. Nah, ini udah miliaran terabyte, ini kata kuncinya. Jadi artinya kita mempunyai data yang sangat banyak. Itu adalah sifat dari volume ya, volume. Ini jawabannya adalah D langsung, volume ya. Nah, kalau parity itu keberaneka-ragaman, value itu harga, velocity ini kecepatan perubahan data. Oke ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Soal ke-9, open source framework untuk mengolah data berskala besar disebut. Nah, ini ya, kita lihat kalau di dalam big data dia itu adalah Hadoop ya, kalau Apache untuk web server. Nah, kalau Dadop itu tidak ada. Dadop itu nggak ada kata Dadop ya, itu kan jebakan. Nah, yang benar ada Hadoop. Nah, kalau MySQL itu data yang kecil ya, hanya data lokal, database biasa. Maka untuk big data frameworknya namanya Hadoop. Itu ada di modul, kalian baca.
Kemudian halaman selanjutnya atau soal ke-10 ya, kita lihat pertanyaannya. Sistem file yang digunakan untuk big data adalah, nah ini sistem file dalam big data itu adalah kita lihat machine learning dan deep learning. Ini bukan sistem file, tapi ini adalah algoritma. Kemudian HDFS dan Spark, nah ini bisa jadi kita tandai dulu. FGS dan HDFS, nah ini bisa. Kemudian machine learning dan cloud computing, ini bukan. Ini adalah untuk data analis, big data analis. Nah ini jawabannya adalah FGS dan HDFS. Nah, FGS itu panjangan file Google, ya bisa kalian baca di modul nanti. Nah data yang awalnya adalah FGS, kemudian menjadi HDFS, Hadoop File System ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan nomor 11. Pertanyaan nomor 11 itu adalah, berikut ini sifat-sifat big data kecuali. Nah, sifat-sifat big data kita sudah tahu, yang 3P ya, 4P, kalau ada 5P paling banyak ya. Nah, di sini kita lihat sifat-sifatnya kecuali yang itu 3P, 4P ya, yang tidak ada. Mana? Datanya sangat banyak, ini volume, bervariasi, variety, dan tidak berstruktur. Ya, ini udah betul ya. Ini betul jawabannya, yang ini tidak kecualinya, tapi oke. Kemudian data yang sangat banyak, bervariasi, dan cepat berubah. Nah, ini juga ya. Sudah oke. Kemudian datanya sangat banyak, bervariasi, tidak bisa diubah dengan SQL biasa. Ya benar, ini juga sifat big data. Nah, yang kecualinya pasti datanya sangat banyak, bervariasi, dan terstruktur. Nah, ini ya, udah tahu kan kalau big data itu tidak terstruktur. Dari awal tadi sudah, soal yang awal tadi berhubungan ya, sudah menjadikan jawaban yang kecuali adalah D. Datanya sangat banyak, bervariasi, dan terstruktur. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi ke pertanyaan nomor 12. Oke, nomor 12. Berikut ini jenis pekerjaan dalam bidang big data kecuali. Nah, big data pekerjaannya apa saja? Nah, web admin ini bukan, web admin itu bukan big data. Business analyst, ya ini pekerjaan big data. Hadoop admin, ya ini adalah pekerjaan bidang big data. Dan data scientist juga pekerjaan bidang big data. Nah, yang bukan adalah web admin, ini pekerjaan biasa ya, keahlian komputer biasa. Jadi jawabannya adalah A karena ditanya kecuali ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan kecuali pasti kalian tahu harus cari yang salah. Oke, halaman selanjutnya atau soal selanjutnya yang ke-13 kita lihat. Proyek Hadoop mengadopsi arsitektur dari, nah ini kalian baca di modul. Nanti kalau bisa dicek di modul, Project Hadoop itu mengadopsi arsitektur dari NUTS ya, ini NUTS. Kalian baca di bab 1 chapter 1 buku yang Bapak kasih di Google Drive. Ya, cari NUTS itu adalah cikal bakal dari proyek Hadoop. Oke, kalau Flink, FGS, HDFS itu file sistemnya. Kita lanjut ke halaman 14 ya. Soal 14. Untuk menganalisa big data membutuhkan dua komponen, yaitu, nah ini pasti kalian sudah benar semua karena di buku itu ada data big data analysis atau BDA, big data analysis, sama dengan ML tambah CC ya. CL tambah CC. Apa itu CL? ML tambah CC. Jadi ML itu machine learning dan CC itu adalah cloud computing. Jadi dua komponen ini untuk menganalisis big data. Jadi jawabannya adalah A. Nah, kalau FGS dan HDS ini file system, HDS dan Spark juga file system, dan machine learning dan deep learning ini, nah yang salah adalah deep learningnya sebenarnya. Ini dua-dua adalah algoritma. Jadi tidak, kurang cloud computingnya. Nah, yang lengkap adalah machine learning dan cloud computing. Oke ya, ini mungkin debat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 15.
Nomor 15 itu pertanyaannya adalah sifat big data dengan unstructured dan multistructure disebut. Nah, ini yang tidak struktur dan multistruktur itu adalah parity ya, parity ya, parity atau jenisnya. Jadi jenisnya itu tidak struktur dan multistruktur. Kalau pernah ada struktur ya strukturnya banyak multi. Ya, itu sifatnya. Kalau volume tadi banyaknya ya, nilai harga, value nilainya atau kemanfaatannya, velocity kecepatan perubahan. Oke, nggak ada masalah. Kita lanjut ke soal nomor 16. Nomor 16 soalnya, berikut ini jenis pekerjaan dalam bidang big data yang harus memiliki skill network management dan Linux administration adalah. Nah, kalau yang punya skill skill network management dan Linux administrator itu pasti admin ya, sebagai admin dia. Nah, ini ya, kalau yang Hadap developer tadi ada syarat Java, dia punya Java skill Java. Oke ya. Hadap admin ini jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 17. Nomor 17 ini pertanyaannya, algoritma yang digunakan untuk menganalisa big data adalah, nah ini algoritmanya dua ya, machine learning boleh atau deep learning boleh, dua-dua ya, atau machine learning saja juga boleh. Oke ya, ini jawabannya adalah A. Kalau B kenapa? B itu cloud computing, itu machine learning dan cloud computing untuk analisis big data atau BDA, big data analysis. Oke, kalau yang ini file system, ini juga file system. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Oke, nomor 18 itu pertanyaannya, pendahulu dari Hadop adalah, nah, pendahulu Hadop itu adalah FGS ya, FGS file system Google ya. Kita lihat dulu ya, nanti kalian bisa lihat di ini pendahulunya NATS ya, ini kok ada dua kali soalnya NATS. Pendahulu dari Hadop adalah NATS ya, nanti baca ya, pendahulu dari Hadop itu NATS. Berarti yang tadi, soal yang tadi itu yang nanti kita lihat lagi balik nomor berapa ya, ini kita jawab dulu ya, NATS. Oke ya, pendahulu Hadop itu NATS ya, project NATS. Oke, kita lanjutkan dulu. Tadi ada NATS juga jawabannya, mungkin Bapak keliru ya, nanti Bapak cari di nomor berapa tadi. Nah, untuk nomor 19, open source dari framework untuk mengolah data berskala besar dikembangkan dengan bahasa pemrograman apa ya. Nah, ini ada Java, Pascal, Kotlin, Python. Pasti jawabannya adalah Java, karena seorang yang ingin mendeveloper Hadop atau open source frameworknya adalah Java ya, Java. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal terakhir nomor 20. Nomor 20, sifat big data dengan kemunculan dan perubahan data dalam satuan waktu mikrosecond bahkan nanosecond disebut. Nah, ini pertanyaan menjebak ya. Ini kecepatan itu di dalam satuan waktu itu adalah perubahan yang sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat. Jadi sangat singkat itu waktunya mikrosecond atau nanosecond. Mikrosecond itu per 1000 detik, nanosecond per 1.000.000 detik. Nah, itu adalah kecepatan ya, velocity. Ini ya, jangan terdebak. Jadi itu jawabannya adalah velocity. Oke, kita lihat dulu yang nomor berapa tadi ya, kita boleh cek dulu, jangan finish dulu ya, kita cek dulu, tapi ini jawab ya. Kita cek dulu tadi yang ada NATS, yang pertanyaan nomor berapa ya, kita bisa cek. Tadi ada yang dari satu-satu ya dulu ya, Bapak cek dulu. Nah, pendahulu, kalau NATS tadi itu adalah pendahulu dari Hadop.
Nah, file system diadopsi dari FJS. Jadi jawabannya FJS ya, yang ada nuts juga tadi ya. File system dari Hadoop itu diadopsi dari file Google system ya. Jadi dia diambil dari sistemnya Google ya. Kita lihat dulu di soal nomor berapa yang ada nuts-nya. Yang pertama tadi ya. 6 bukan, 7 kita lihat, 7 bukan juga, 8 bukan juga, 9 bukan. Tadi ya, kita lihat dari di awal-awal, cek aja satu-satu. 10 ini file sistem BFJS dan HDF. Oke, 11 bukan juga, 12 bukan, mana ya. Oke, nah ini tadi sudah ya, berarti soalnya dua ya. Proyek Hadoop mengadopsi arsitektur dari FJS ya. FJS ya, arsitekturnya diambil dari FJS. Kalau yang ini jawabannya FJS. Kalau pendahulunya adalah nuts. Jadi ingat ya, Hadoop mengadopsi arsitektur dari FJS. Pendahulu dari Hadoop namanya nuts. Nah ini jawabannya adalah FJS. Kalian boleh buka lagi di modul ya. Oke, ini sudah ganti. Jadi tadi jawabannya nomor 14, nomor 13 itu adalah FJS ya. Nah kita lihat yang 20 tadi terakhir adalah jawaban kita adalah velocity ya. Oke, sekarang kita coba untuk finish apakah benar semua, apakah bapak ada yang silap. Jawaban disimpan, kemudian kumpulkan dan selesai, nanti akan kelihatan nilainya berapa. Kumpulkan dan semua selesai ya, harusnya 100 ya. Ini jawabannya semua. Oke, finish review. Loh, nilainya mana? Oh, ulasan tidak diizinkan. Nanti bapak lihat ulasan. Nah pokoknya seperti itu ya. Itu jawabannya sudah. Nanti kalian kalau ini ulasannya bapak izinkan, nanti kelihatan jawaban yang benar dan yang salah ya. Jadi bapak buka dulu ulasannya supaya kelihatan, bisa di pengaturan itu di review ya, ulasan itu review option. Nah ini nanti setelah kalian bisa lihat nilai dan reviewnya semua udah setelah selesai ya. Nah, ini benar, tanda umpan balik, semua jawaban benar, overall feedback. Oke, bapak simpan. Seharusnya tadi bapak atur dulu seperti itu. Oke ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di video lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.